Hai sahabat semua, kembali kita bertemu seperti janji kita kemarin. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang ada pada bab momentum, impuls, dan tumbukan. Nanti kita akan bagi menjadi dua soal-soalnya, yaitu soal yang pertama tipe atau soal-soal di bagian momentum dan impuls. Sahabat bisa baca sendiri, di sini ada tipe 4 soal yang berbeda agar kita bisa mempelajari tentang konsep momentum dan impuls sesuai dengan soal-soal yang biasa ada pada bab ini. Kemudian nanti yang kedua itu tentang dibagi pada bab ditumbukannya. Jadi sahabat bisa baca untuk materi-materi baik di soal momentum dan impuls dan pada soal yang pada tumbukan. Tumbukan di sini ada pada dua benda, kemudian juga bisa antara sebuah benda yang dijatuhkan, kemudian ada benda yang ingat di sini nanti adalah arahnya ya. Jadi kalau kecepatan benda itu ke kanan kita kasih tanda positif, jangan lupa kita benda itu bergerak ke kiri berarti kita tanda negatif. Oke, langsung kita bahas soal-soal tadi. Kita masuk pada soal yang pertama tentang momentum dan impuls. Dari soal tadi diketahui bahwa gaya yang bekerja pada benda itu 2 Newton, kemudian ada perubahan momentum sebesar 120 kg meter per sekon. Berapakah lama waktu gaya bekerja? Kita menggunakan persamaan, impuls itu F delta T, impuls sama dengan perubahan momentum atau delta P, sehingga delta T akan sama dengan delta P dibagi dengan gayanya. Tadi diketahui delta P nya 120, gayanya adalah 2 Newton, maka waktunya adalah 60 sekon. Langsung kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. Dari soal diketahui bahwa sebuah benda dijatuhkan, bendanya bermassa 0,2 kg dari ketinggiannya 45 meter dan selang waktunya 0,1 sekon. Berapakah kecepatan setelah menumbuk tanah dan juga berapa perubahan momentumnya? Nah, dari soal ini kita akan menggunakan persamaan. Untuk menghitung kecepatannya adalah menggunakan persamaan akar 2G kali H. G-nya 10, H-nya 45. Sehingga akar dari 900, maka kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Setelah menumbuk tanah, kecepatannya menjadi 2/3 dari kecepatan awal. Jadi 2/3 dari 30 adalah 20 meter per sekon. Mengapa negatif? Karena tadi kalau jatuh itu berarti kan berlawanan dengan saat dijatuhkan tadi. Perubahan momentumnya delta P, M kali delta V. M-nya 0,2, tadi P-nya kan min 20 itu setelah menumbuk tanah, kemudian awalnya 30, jadi min 20 min 30, maka perubahan momentumnya adalah min 10 kg meter per sekon. Langsung kita menuju ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, nah di sini adalah ada diketahui benda yang bermassa 5 kg, kemudian diberi gaya 10 Newton, dan kecepatan pertama itu 5 meter per sekon berubah menjadi 15 meter per sekon. Berapakah impuls dan juga berapakah selang waktunya? Ini seperti hanya soal nomor 1. Impuls itu I sama dengan F delta T. I juga sama dengan delta P atau I sama dengan M delta V. Sehingga dari persamaan ini kita tinggal masukkan tadi yang diketahui, masanya 5 kg, perubahannya adalah 15 dikurangi 5, jadi perubahan kecepatannya. Maka impulsnya sama dengan 5 dikalikan 10 atau 50 kg meter per sekon. Untuk menghitung berapakah selang waktunya, kita pakai persamaan I sama dengan F delta T. Sehingga kita hitung selang waktunya sama dengan 50 dibagi dengan 10 atau delta T sama dengan 5 sekon. Kemudian tipe soal yang keempat untuk momentum dan impuls adalah ada tadi seorang nelayan yang naik perahu, masanya 60 kg, perahunya masanya 200 kg. Kemudian perahu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nelayannya kemudian meloncat dengan arah berlawanan, maka P orang aksanya adalah min 4. Kita menggunakan persamaan
hukum kekekalan momentum, di mana awalnya itu berarti perahu dan orangnya itu bergerak bersama, atau orangnya naik perahu dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian setelah beberapa waktu orang itu meloncat ke belakang atau berlawanan arah dengan arah perahu. Maka di sini menjadi kecepatannya 4 itu min 4. Jadi MP plus M orang, massa perahu dengan orang itu 260 dikalikan kecepatannya VP 5. Kemudian masukkan nilainya, maka kecepatan perahu setelah orang meloncat adalah 1540 dibagi 200 atau 7,7 meter per sekon. Arahnya kemana? Berarti ke depan. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal yang tumbukan. Ada 4 soal juga di sini. Nah, untuk soal yang pertama ada 2 buah bola A dan B. A menumbuk benda B, bola B itu diam. Sehingga nanti setelah mereka bertumbukan itu bergerak bersama, maka VA aksennya akan sama dengan VB aksen karena mereka bergerak bersama. Jadi tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting. Nah, di sini berapakah kecepatan setelah kedua benda tadi bertumbukan dan bergerak bersama? Maka kita masukkan persamaan, maka V aksennya sama dengan MA VA dibagi dengan MA plus MB. Karena tadi benda B itu benda awalnya diam, maka kecepatan akhirnya adalah 0,6 dibagi dengan 0,3 atau sama dengan 2 meter per sekon. Lanjut dengan soal kedua di materi tumbukan. Di sini diketahui ada 2 buah benda M1 2 kg, M2 4 kg, di mana untuk kecepatan benda pertama itu 5 meter per sekon, benda kedua itu arahnya berlawanan dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka benda kedua itu negatif karena arahnya berlawanan. Kemudian benda pertama setelah tumbukan itu punya kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan benda kedua setelah bertumbukan? Kita tetap menggunakan hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya sehingga, dan ingat tadi arahnya kalau berlawanan adalah negatif. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Di sini ada sebuah bola tenis yang dilepaskan dari ketinggian tertentu. Yang diketahui adalah pantulan pertama tingginya 3 meter dan pantulan kedua adalah 1,5 meter. Ditanyakan berapakah ketinggian bola tenis mula-mula. Kita menggunakan persamaan, koefisien restitusi E sama dengan akar H aksen per H. Perbandingan antara H1 per H akan sama dengan perbandingan H2 per H1. Maka kita bisa menghitung H sama dengan H1 kuadrat per H2. H1 kuadrat 3 kuadrat dibagi dengan 1,5, maka tinggi mula-mula sama dengan 6 meter. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu sebuah bom yang pecah menjadi 2. Jadi bom itu mula-mula awalnya kan diam, kemudian dia akan pecah menjadi 2, M1 3 kg, M2 nya 6 kg. Nah, di situ jika kecepatan yang 3 kg itu 16 meter per sekon, maka berapakah kecepatan untuk bagian yang kedua serta berapa energi kinetiknya? Nah, seperti soal-soal berikutnya, kita gunakan hukum kekekalan momentum, tetapi awalnya adalah bendanya atau bomnya diam, maka 0, sehingga kita masukkan 0 sama dengan 3 kali 16 tambah 6 kali V2 aksen, sehingga kecepatan pecahan bom yang kedua adalah min 8 meter per sekon, tapi arahnya berlawanan dengan arah pecahan yang pertama, maka tandanya adalah negatif, min 8 meter per sekon. Selanjutnya kita bisa menghitung besarnya energi kinetiknya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi merupakan besaran skalar, maka tidak perlu kita masukkan nilainya positif atau negatif. Jadi besarnya energi tetap setengah kali 6 kali 8 kuadrat. Jadi besarnya energi kinetik pada bola pecahan kedua adalah 192 joule. Oke sahabat semua, demikian tadi kita latihan soal dari bab momentum, impuls, dan juga tumbukan. Silakan dikembangkan dengan latihan-latihan soal yang selanjutnya. Terima kasih.